Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali walaupun melalui jaringan kanal virtual ini. Kita mau lanjutkan pelajaran kita pada saat ini, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh kembali mempelajari firman Tuhan melalui kanal virtual ini. Tuhan, urapan-Mu lah kiranya yang tetap menjadi bagian kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini nantinya, dan terlebih kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Inilah doa peran kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-9. Judulnya adalah Ahli Waris Perjanjian, Tawanan Harapan. Sebagai ayat inti untuk pelajaran kita kali ini, kita akan membaca kitab Zakaria pasal 9 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, "Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat." Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk fokus pelajaran pada saat ini, itu kita masuk ke dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 dan sampai 24, lalu kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ketiga, dan selanjutnya adalah kitab Yosua pasal 13 ayat 1 sampai 7, lalu kitab Ibrani 12 ayat 28, Imamat 25 ayat 1 sampai 5, lalu ayat 8 sampai 13, dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kitab Yeskiel 37 ayat 14 dan 25. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau lihat bagaimana tinjauan umum dari pelajaran kita pada saat ini. Kitab suci Bapak Ibu sekalian ini menekankan hubungan antara umat Allah dan tanah dari awal sampai akhir. Tanah merupakan topik penting dalam studi tentang hal-hal yang pertama, yaitu protologi, dan dalam studi tentang hal-hal yang terakhir atau yang disebut dengan eskatologi dalam Alkitab. Dalam pelajaran pekan ini Bapak Ibu sekalian, dimensi teologis tanah ini diteliti dari perspektif penaklukan. Di bagian tengah kitab Yosua, setelah menggambarkan pengambil alihan awal tanah, penulis ini membahas pembagian tanah di antara 12 suku. Sementara beberapa pembaca Bapak Ibu sekalian mungkin menganggap rincian geografis ini membosankan. Hal itu sangat penting dalam penyampaian pesan kitab itu Bapak Ibu sekalian, yang menunjukkan bagaimana Allah menepati janji yang dibuat kepada para leluhur Israel. Dalam konteks ini Bapak Ibu, tanah adalah wujud literal dan fisik, tempat Israel dapat menulis bab baru. Namun Bapak Ibu sekalian, saat kisah penebusan terungkap, karakter tipologis tanah ini menjadi lebih jelas. Setelah ratusan tahun Israel sendiri menganggap pengasingan dan harapan untuk kembali berkobar selama penawaran Babel. Bapak Ibu sekalian, Yehuda memang kembali ke tanah tetapi tidak menemukan istirahat permanen. Istirahat seperti itu Bapak Ibu sekalian hanya dapat ditemukan dalam pencapaian Mesias, dalam Yesus Bapak Ibu.
realitas perhentian rohani saat ini tidak membatalkan kepulangan literal di masa depan, ketika umat Allah akan memiliki tanah itu kembali. Dalam Yesus, Bapak Ibu sekalian, perhentian rohani saat ini tidak meniadakan kembalinya secara literal ke tanah di masa depan. Sementara itu, kita hidup sebagai pengungsi yang terasing dari rumah sejati kita, melakukan perjalanan menuju tanah yang sebenarnya yang tidak ditentukan oleh batas geografis, tetapi oleh tempat kediaman Allah di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali masuk ke dalam bagian yang berikutnya, di mana kita mau melihat juga komentar terhadap pelajaran kita pada saat ini. Poin yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana tentang teologi tanah antara penciptaan dan penciptaan baru. Bapak Ibu sekalian, dalam rencana Allah yang semula, manusia ini dirancang untuk menaklukkan bumi. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Dan tinggal di suatu tempat yang penuh kenikmatan kekal yang disebut Taman Eden. Kejadian 2 ayat 8. Di mana Adam dan Hawa, Bapak Ibu sekalian, dapat menikmati kontak langsung dengannya atau dengan Allah. Kejadian 3 ayat 8. Dalam keadaan yang sedenter ini, Bapak Ibu sekalian, mereka akan menikmati hidup yang kekal dengan syarat kesetiaan mereka kepada Sang Pencipta. Akan tetapi, dosa mengacaukan rencana semula ini yang menyebabkan perpindahan pertama dalam sejarah manusia. Di bawah penghakiman, dikatakan bahwa Adam dan Hawa mengalami pengasingan, pindah dari taman. Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24. Bapak Ibu sekalian, dari sudut pandang teologisnya, perpindahan dari tempat yang dirancang oleh Allah ini menandai konsekuensi dari ketidaktaatan. Dalam pengertian ini, Bapak Ibu, keluarga pertama juga menjadi pengungsi rohani pertama yang hidup sebagai pengembara menunggu untuk kembali. Tanda pertama dari kemungkinan kembalinya Abraham ini muncul, Bapak Ibu sekalian, dalam panggilannya, di mana Allah memerintahkannya, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam sejarah keselamatan, pentingnya panggilan Abraham dapat dihargai hanya ketika seseorang menyadari bahwa itu menandai transisi dari penghakiman ke janji. Bapak Ibu sekalian, meskipun keluarga Abraham tetap nomaden selama beberapa abad, ketaatannya ini menggerakkan perjalanan menuju tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan Abraham, Bapak Ibu, Abraham ini mengalami masa-masa pengasingan, meninggalkan tanah itu untuk sementara dan kembali kemudian. Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Lalu Kejadian 20 ayat 1 sampai 17. Bapak Ibu sekalian, demikian pula keturunannya juga mengalami siklus meninggalkan dan kembali. Seperti ketika mereka menjadi pengungsi di Mesir dan kemudian menjadi budak sampai Allah campur tangan demi mereka. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Jacques Docan
dengan tepat merangkum makna teologis dari perjalanan nomaden ini, Bapak Ibu sekalian. Dia katakan bahwa melalui perjalanan nomaden dari keluarga keturunan ini, tidak pernah sampai, tidak pernah puas, selalu merindukan rumah. Kitab Kejadian bergetar dengan denyut harapan. Meskipun mereka merasakan berkat ilahi, tanda-tanda pemenuhan janjinya yang setia oleh Allah, Adam, Nuh, dan para leluhur terus menunggu kemenangan ilahi terakhir atas kejahatan dan kematian. Karena hanya ini yang akan membawa mereka dan kita, seluruh ciptaan, kembali ke Taman Eden. Tulisan Dokan Genesis, The Seventh-day Adventist International Bible Commentary, Nampa ID, Pacific Press, Silver Spring MD, Review and Herald 2016, halaman 37. Bapak Ibu sekalian, perjalanan iman selama 400 tahun anak-anak Abraham berakhir dengan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, di mana pidato terakhir Musa dalam kitab Ulangan ini mempersiapkan Israel untuk beralih dari janji kepada pemulihan, dari keadaan nomaden menjadi keadaan menetap. Secara teologis Bapak Ibu, Yosua ini memimpin Israel untuk kembali ke tanah Allah. Kepulangan ini tidak menandakan bahwa Kanaan adalah lokasi sebenarnya dari Taman Eden. Batas-batas geografis tidak mendefinisikan tanah Allah, melainkan kehadirannya di tengah-tengahnya. Kejadian pasal 25 ayat 8 dan Keluaran pasal 33 ayat 14. Bapak Ibu sekalian, kitab Yosua juga menandakan transisi penting dalam sejarah keselamatan ketika umat Allah harus menaklukkan tanah itu dan menikmati istirahat, Bapak Ibu sekalian. Sayangnya, hanya dalam satu generasi Israel mulai hidup dalam ketidaktaatan. Dan cengkraman mereka atas tanah itu dikatakan menjadi lemah. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 10 sampai 13. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dari zaman Yosua hingga dua raja-raja, Israel ini berjuang hampir sepanjang waktu untuk mempertahankan kendali atas tanah itu. Menjelang akhir periode ini, Allah mengutus Pak Nabi untuk memperingatkan umatnya tentang penghakiman yang akan datang. Karena apa? Karena melanggar perjanjian, tetapi mereka tidak mendengarkan. Ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 23 sampai 27. Bapak Ibu sekalian, di bawah penghakiman, Israel dan Yehuda diasingkan dari tempat yang telah dirancang Allah bagi mereka. Ini kita bisa lihat dan baca di dalam kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 40, lalu selanjutnya kitab 2 Raja-Raja 25 ayat 1 sampai 26. Selama pembuangan Bapak Ibu, mereka menjadi nomaden sekali lagi, meninggalkan tanah itu dan pergi ke arah yang berlawanan dengan Abraham. Ini kita bisa baca dalam kitab Mazmur pasal 137. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, pembuangan itu tidak dimaksudkan untuk berlangsung lebih dari 70 tahun. Kita bisa lihat dalam kitab Yeremia 25 ayat 11 dan 12. Dalam kitab-kitab nubuatan, janji tentang kepulangan itu terkait erat dengan pesan penghakiman yang tidak dapat diubah. Kepulangan ini Bapak Ibu sekalian setara dengan ciptaan baru. Ini kita bisa lihat penjelasannya dalam kitab
Yesaya 65 ayat 17. Dengan nuansa Eden. Yesaya pasal 51 ayat 3 dan Yeskiel 36 ayat 35. Dua tokoh Musa yaitu Ezra dan Nehemia. Ini memimpin umat Allah kembali ke Kanaan dengan janji bahwa Allah akan memberkati upaya mereka untuk memulihkan Yerusalem. Dari Babel, yang sekarang menjadi provinsi Persia, umat Allah ini melakukan ziarah ke tanah itu. Ini kita bisa lihat dalam kitab Ezra pasal 1 dan juga Nehemia pasal 2. Meskipun menghadapi tantangan yang kuat yang terdapat dalam kitab Ezra pasal 4, Bapak Ibu sekalian, umat itu akhirnya berhasil kembali dan membangun kembali Yerusalem. Nehemia pasal 11 ayat 12. Namun, selama proses tersebut, Ezra dan Nehemia harus berjuang melawan kemurtatan yang menjangkiti orang-orang Israel yang murtad. Ezra pasal 10 dan juga Nehemia pasal 13. Meskipun terjadi kebangkitan dan reformasi rohani, Bapak Ibu sekalian, kepemilikan tanah ini menjadi tidak pasti sekali lagi. Dan orang-orang Yahudi yang kembali menghadapi masa-masa sulit di bawah penindasan asing selama periode intertestamental. Dengan kedatangan Mesias, Bapak Ibu sekalian, terang bersinar lagi. Ayat pertama Perjanjian Baru telah menunjukkan bahwa Yesus mewakili awal yang baru bagi umat manusia. Matius pasal 1 ayat 1. Yesus datang untuk mengatasi kekalahan Adam. Penolakan Kristus terhadap tawaran iblis untuk memberikannya semua kerajaan di bumi tidak berarti bahwa Yesus tidak akan menaklukkan kerajaan-kerajaan ini. Tetapi hanya menunjukkan bahwa Ia akan menaklukkannya dengan cara Allah. Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Sebagai Adam yang baru, Bapak Ibu sekalian, Ia, Yesus, menjadi penguasa semua bangsa dan kerajaannya tidak akan berlalu. 1 Korintus pasal 15 ayat 22 sampai 26. Bapak Ibu sekalian, universalisasi tanah ini terbukti dalam konsep kerajaan Allah yang diresmikan oleh Yesus. Gagasan ini bukanlah spiritualitas atau penafsiran ulang dari konsep tanah perjanjian lama. Bahkan, hal itu selaras dengan aspek universal perjanjian Abraham yang sudah terbukti dalam konteks aslinya. Kita bisa lihat ini dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 3 dan Kejadian pasal 17 ayat 6 dan 16. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilakukan perjanjian baru adalah mengaruniakan kapan dan bagaimana janji-janji itu akan digenapi. Pengukuhan kerajaan Allah dalam diri Yesus ini memperkenalkan tarik-menarik yang tidak selalu terlihat dalam perjanjian lama, Bapak Ibu sekalian. Meskipun Kristus membawa pemulihan terakhir, umat Allah atau umatnya masih dalam perjalanan. Dalam suatu pengertian, umatnya sudah menjadi bagian dari kerajaannya karena Allah telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Namun Bapak Ibu sekalian, para pengikutnya masih menjadi pengembara di dunia yang bukan tempat mereka. Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai 19. Menunggu penggenapan janji dalam bentuknya yang sempurna. Bapak Ibu saudara-saudaraku,
pengalaman nomaden umat Allah menuju tempat peristirahatan mereka yang pasti ini berakhir di Yerusalem baru, yang dijelaskan dengan jelas bukan hanya sebagai kembalinya ke tanah perjanjian yang dimodelkan menurut kisah Eksodus, tetapi juga sebagai kembalinya ke Eden. Sungai kehidupan mengalir melalui tengah kota, menyirami pohon kehidupan yang dapat diakses oleh semua bangsa. Seperti di Eden, Bapak Ibu sekalian, tidak ada ruang untuk kutukan dosa dan kematian. Dan Allah sekali lagi tinggal bersama umatnya. Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 25. Di sini Bapak Ibu sekalian, kisah penebusan berputar kembali ke tempat di mana dimulainya. Di tengah-tengah semuanya berdiri salib, di mana Mesias mengamankan tiket pulang dengan arahnya. Adam yang baru adalah dia yang akan membawa anak-anak pengungsinya kembali ke rumah. Oh, betapa mulianya hari itu Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat bagaimana aplikasi kehidupan dari pelajaran kita kali ini Bapak Ibu. Tanah dan harapan, itulah topik yang kita akan mau lihat. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks Alkitab, tanah dan harapan ini saling terkait erat. Hubungan ini terlihat jelas dalam Zakaria pasal 9 ayat 12. Di mana Allah mengundang tahanan yang penuh harapan untuk kembali. Orang-orang ini, Bapak Ibu, telah menunggu panggilan ini selama bertahun-tahun pengasingan. Dan akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk kembali ke Yerusalem. Bagian A. Apakah yang tersirat dari gambaran tahanan yang penuh harapan bagi kita secara pribadi? B. Persamaan apakah yang kita temukan antara pengalaman orang-orang buangan di Babel dan pengalaman rohani kita, khususnya dalam konteks kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Yang berikutnya kita mau lihat adalah iman, pengharapan, dan kasih. Agustinus dari Hippo berkata, tidak ada kasih tanpa harapan, tidak ada harapan tanpa kasih, dan tidak ada kasih maupun harapan tanpa iman. Ini pernyataan Agustinus dari Hippo dalam bukunya The Enchiridion on Faith, Hope and Love. Washington DC, Gateway, tahun 1996, halaman 9. Bapak Ibu sekalian, ketiga elemen ini juga muncul bersama dalam lagu yang ditulis oleh Benjamin Gaither, Jeff Silvey, dan Kim William. Dia katakan, aku tahanan yang penuh harapan, terikat oleh imanku, terikat pada cintamu, terkunci dalam kasih karunia, aku bebas untuk pergi. Tetapi aku tidak akan pernah pergi. Aku dengan luar biasa, dengan rela, bebas menjadi tahanan yang penuh harapan. Gaither Vocal Band, Prisoner of Hope, tahun 2008. Dengan cara apakah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat hubungan antara iman, pengharapan, dan kasih dalam perjalanan spiritual kita? Selanjutnya, kita juga mau lihat tentang hidup sebagai pengungsi. Menurut Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat sekitar 44 juta pengungsi di seluruh dunia. Sebagian besar dari mereka ini terpaksa meninggalkan negara asal mereka karena kekerasan, ketidakstabilan politik, dan perang.
Dalam hukum perjanjian lama, Bapak Ibu sekalian, pengalaman Israel sebagai orang asing di Mesir seharusnya memengaruhi bagaimana orang Israel seharusnya memperlakukan orang-orang asing di antara mereka. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 9. Bapak Ibu, bagaimanakah pengalaman kita sendiri sebagai pengembara spiritual seharusnya memengaruhi cara kita menangani pengungsi saat ini? Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur oleh karena kasih dan berkat-Mu yang masih menjadi bagian kami. Kami sudah mempelajari firman-Mu ini. Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau berkati, sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini. Urapan Roh Kudus Tuhan kiranya menjadi bagian kami dan seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang turut bersama-sama dengan kami mempelajari firman ini melalui kanal virtual. Biarlah Engkau yang memberkati mereka masing-masing. Tuhan berikan hikmat bijak dari surga, sehingga kehidupan mereka boleh terus berjalan dengan kepengendalian Tuhan. Kuatkan mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan, khususnya tantangan kerohanian. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang menghiburkan mereka di dalam setiap pergumulan dan juga dalam setiap tantangan-tantangan kehidupan mereka. Bapa kami surga, kami rindu. Biarlah Tuhan kembali mengizinkan kami untuk melanjutkan pembelajaran kami pada seri-seri yang berikutnya. Dan kami boleh tetap belajar firman Tuhan melalui kanal virtual ini. Iman kami boleh dipertumbuhkan. Inilah dua permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami masing-masing, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.